hadirin rahimakumullah, alhamdulillah. Kita kembali bisa membaca Qasidatul Burdah yang dimana isinya banyak sholawat, banyak ucapan salam, yang tiap sholawat kita diganjar dengan 10 sholawat dari Allah. Tiap salam kita Nabi bilang, ma min muslimin yusallimu alayya. Tiap ada orang muslim ucapin salam sama saya, ya, tadi kita baca tuh, Maulaya salli wa sallim, ucapin salam. Terus kata Nabi, kalau ada orang ucapin salam sama saya, illa waraddallahu alayya ruhi. Allah bakal kembalikan roh ke jasadku, hatta arudda alaihi salam, supaya saya bisa jawab salam muslim tersebut. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Dari tadi salawat serta salam serta pengagungan kita bacakan kepada kekasihnya Allah, Habibullah, yang karena makhluk ini Allah ciptain kita. Yang karena cintanya Allah kepada makhluk ini, Allah ciptain surga dan seluruh alam semesta. Karena Habib Ali bilang, al-kaunu isyaratun. Ini alam semesta, kata beliau, ibarat hanya buat syarat doang. Wa antal maqsud. Tujuan dari penciptaan semua ini adalah karena Allah ingin menciptakan kekasihnya. Nah, karena Allah ingin menciptakan kasihnya, diciptain juga nih syarat-syarat yang lain. Ada bumi, ada sorga, ada manusia, ada malaikat. Nah, itu isyarat aja, syarat doang. Wa antal maqsud. Tujuan Allah sebenarnya pengen ciptain Nabi Muhammad. Laulaka lama khalaqtul aflaq. Kalau nggak kita deketin ini, orang yang karenanya lah Allah ciptain kita, terus gimana kita dapat kebahagiaan? Bagaimana kita mendapat rahmat dan inayah dari Allah Jalla Jalaluh wa Ta'ala fi'ula. Tadi saya sempat hadir di Maulid. Tadi ketemu ini nih, siapa? Masya Allah. Itu anak antum nih, bukan? Oh, anak antum. Ya. Ketemu di Gang Bulu. Habib Ali bin Hussein Al-Attas. Mana dia? Ini dia nih. Yang belamari nih. Yang lagi angkat tangannya begini. Itu wajahnya khusyuk. Hidupnya sederhana. Rumahnya sederhana. Ngontrak sampai akhir umurnya. Nggak punya rumah. Sederhana sekali. Tapi dia punya karya. Ada penulis kitab namanya Tajul A'ras. Bagaimana beliau mengajar kiai-kiai dulu, itu ngaji kitabnya sama beliau, kiai-kiai dulu tuh. Ngaji kitabnya ke Habib Ali Bungur. Jadi ada saling mencintai antara satu sama yang lain. Beliau mungkin tidak banyak bicara, tapi air matanya terus mengalir di tengah malam untuk mendoakan kita. Kalau orang di zaman sekarang disebutkan taraku kulla syai' wadda'au kulla syai' wa fatahum kullu syai'. Mereka ninggalin segala-galanya. Ninggalin tahajud, ninggalin salat sunnah, ninggalin baca Quran, ditinggalin. Ninggalin sedekahus sir. Apa sedekahus sir? Sedekah diam-diam. Wa kana Ali Zainul Abidin, cicitnya Nabi, tiap malam tuh sedekahus sir. Bawa duit, bawa bahan roti ke rumah-rumah. Gak ada yang tahu. Tengah malam. Habis gitu, begitu beliau meninggal, orang-orang miskin tersebut buka pintunya di malam hari, udah kagak ada nih. Oh, berarti yang barusan meninggal, yang udah bertahun-tahun bawain makanan buat kita. Berarti yang barusan meninggal, yang udah bertahun-tahun bawain sedekah buat kita di tengah malam. Itu shadaqatus sir. Nah, digambarkan orang zaman sekarang taraku kulla syai', meninggalkan semuanya. Ninggalin sedekah sir, ninggalin baca Quran, ninggalin tahajud, ninggalin sholat sunnah, ninggalin akhlak kepada orang tua, ninggalin adab, ditinggalin. Wadda'au kulla syai'. Habis gitu dia ngaku-ngaku, saya nih saya nih yang ada di jalan yang benar, nih saya. Mana baca Qurannya? Mana air matanya di malam hari?
Dulu Nabi kan begitu, doain tiap malam. Sampai nangis beliau. Air matanya mengalir. Doain buat umatnya tiap malam. Nah sekarang penceramah ada banyak. Ya, dai ada banyak. Orasi yang demen orasi itu ada banyak. Tapi yang di malam hari sujud sama Allah doain umat ada gak? Itu Habib Ali bin Husain Al-Attas begitu. Kemana orang yang kayak begitu? Susah dicari sekarang. Karena kalau ada orang yang baik-baik di zaman kita nih, jangan sampai kita jauh, kita deketin. Banyak orang sekarang yang baik-baik masih banyak. Nah, kita deketin, kita dengerin, kita cintai dari hati kita. Kalau emang gak bisa dekat, paling gak ada cinta di hati supaya ada ta'alluq, ada hubungan. Wa fatahum kulla syai'. Udah gitu, udah dia ninggalin segala-galanya, ngaku-ngaku doang, fatahum kulla syai'. Akhirnya dia kehilangan segala-galanya. Kehilangan rahmat dari Allah, kehilangan keikhlasan di hatinya, kehilangan keberkahan dalam kehidupannya, kehilangan maghfirah, ampunan dari Allah, kehilangan segala-galanya. Nah, maka kita pengen nih, tadi kita baca di situ. Astaghfirullah min qaulin bila amalin. Di fasal yang kedua. Saya beristighfar kepada Allah dari ucapan-ucapan yang baik-baik, tapi bila amal. Tanpa diamalkan, tanpa dijalankan, tanpa dilakukan. Sebagaimana dalam qasidah-qasidah yang sering kita baca itu, Ya Rabbana A'tarafna, itu sebenarnya panjang tuh. Itu di selain itu ada kata-kata atau doa-doa yang lain. Misalnya, ihsanuna masawi wa sidquna da'awi. Na'mur bima la na'mal wa na'ti ma la najhal. Kita lakukan sesuatu yang kita ini tahu ini salah, tapi kita lakukan. Kita bukan ragu, ini benar apa salah ya? Enggak, ini tahu ini salah. Yang paling bikin saya sedih hari ini, di media ada berita katanya umat Islam di Indonesia yang sholat cuma 39%. Diadakan survei. Ini surveinya jangan pilkada mulu. Surveinya jangan pilpres lagi. Survei ini mana yang lebih tinggi. Di survei ini umat Islam yang sholat 39%. Jadi kalau mau dibicarakan sekarang ini krisis ekonomi, dolar ini, dulu. Krisis akhlak kita harus perhatikan. Ya, krisis keilmuan kita, krisis ibadah kita di malam hari. Antum cobain ini malam. Ini bagi yang belum ya, insya Allah sih yang udah juga kita yakin ada. Yang belum, cobain nih malam tahajud. Biar 2 rakaat. Biar 2 rakaat. Besok nih ada Liga Champion besok. Ya kan? Atau besok dah biar lebih gampang dah. Alarm belum bunyi udah bangun dia. Karena ada niat di hati. Alarm jam 2. Jam 1.50 biasanya udah bangun. Itu sholat yang istimewa. Kenapa? Nggak ada panggilan azan. Kan subuh dipanggil kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Dipanggil. Zuhur dipanggil, asar, maghrib, isya. Tahajud nggak dipanggil. Tapi Nabi itu tidak pernah meninggalkan sekalipun. Sehari pun Nabi nggak pernah meninggalkan. Tapi nggak ada azannya itu sholat tahajud. Nggak ada dipanggil. Kenapa? Karena memang ada undangan khusus yang dikirim ke beberapa orang doang. Ini undangan nih. Ini VIP nih, tamu VIP. Yang mau bangun di malam hari, itu tamu-tamu VIP. Jadi itu sholat orang-orang yang mendapatkan undangan. Nah, kita tentu mau dapat undangan tersebut. Ayo kita coba di malam bangun atau besok juga boleh. Nonton sekalian bola, nggak apa-apa. Sama atau lagi sebelum sholat subuh, jangan ninggalin 2 rakaat sholat sunnahnya. Jangan ninggalin, sebab itu khairun minad dunya wa ma fiha. Jadi itu tadi, jangan kita jadi orang yang taraku kulla syai'. Meninggalkan segala-galanya, semua ditinggalin semua. Qiraatul Quran ditinggalin, sholat tahajud tinggalin, sholat sunnah ditinggalin.
Terus keberkahan ditinggalin, bantu orang ditinggalin, keikhlasan, sedekahus sir ditinggalin dan lain sebagainya. Kita jalanin. Mala yudraku kulluh, apa sesuatu yang tidak bisa kita gapai semuanya, jangan kita tinggalin semuanya. Ngerti gak maksudnya? Misalnya ini ada sesuatu nih, baik. Kayaknya ini susah. Jangan semuanya ditinggalin. Ada minimal beberapa yang kita ambil. Yang kita kira-kira bisa kerjain. Itu supaya kita nanti akan termasuk orang-orang yang dapat banyak sekali kemuliaan dari Allah. Dan sholawat dan salam yang tadi kita baca dengan suara yang katanya suara teriak. Tadi kan saya lihat teriak semua. Ada ulama bilang, fa inna raf'as sauti, sesungguhnya mengangkat suara fis salati ala Rasulillah, ketika bersolawat kepada Nabi, dalika, hal tersebut, yuzilun nifaq, ngilangin munafik di hati. Kita teriak tuh, astaghfirullah min qaulin bila amalin. Itu kan teriak tadi. Nah itu kemunafikan hilang di hati kita. Sebab kita dengan tegas ingin memasukkan cahaya Nabi ke hati kita dengan suara yang lantang begitu. Kalau antum dengerin qasidah orang-orang di Banjar, wah teriak mulu isinya. Di Banjarmasin, Kalimantan Tengah, coba antum setel nanti di YouTube. Qasidah atau sholawat di Banjarmasin atau Abah Guru Sekumpul. Antum lihat tuh, semua yang baca teriak-teriakan. Kebetulan saya kan sering ke sono. Terus saya lihat, ini kagak putus apa urat suaranya nih. Kenceng semua, teriak semua. Bocah-bocah begini, wah teriak-teriakan. Luar biasa, pakai gamis tuh kemana-mana orang hal yang sangat lumrah gitu. Anak muda pakai gamis ke mall. Kalau di kita rada-rada, bener kan ini orang aneh banget gitu. Kalau di sono, antum ke mall sono, isinya orang pakai gamis. Beneran. Anda bukan ngada-ngada. Saya tuh kalau nginep di sono, bawahnya mall. Jadi asal mau turun, ngeliat tuh mall. Itu orang pakai gamis, itu biasa. Karena mereka punya semangat sholawat yang tinggi. Nah kita tadi Masya Allah udah banyak baca sholawat. Nanti Nabi bilang, akrabukum minni manzilatan yawmal qiyamah. Yang paling dekat sama saya posisinya nih di hari kiamat siapa ya Rasulullah? Aktsaruhum alayya sholatan. Yang paling banyak baca sholawatnya kepada saya.